Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istifailah, NIM 15242 dari kelas HTNB. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi tasawuf dalam menghadapi pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ialah sebuah wabah virus penyakit yang awal mulanya berasal dari Cina, tepatnya di kota Wuhan. Virus COVID-19 ini ialah virus yang sangat berbahaya dan sangat mematikan. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menyikapi wabah COVID-19 ini dengan sangat baik. Dan harus mewaspadai agar terhindar dari wabah COVID-19. Dan seharusnya kita harus selalu waspada dan menjaga diri dengan bersuci atau berwudu. Seraya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan menyikapi hal sepele dengan adanya wabah COVID-19 ini. Tatkala tasawuf dikaitkan di tengah pandemi bencana COVID-19, cara pandang tasawuf biasanya berbeda. Menurut ilmu tasawuf, bahwa bencana merupakan ketakutan al-khauf karena bencana virus corona atau bencana alam seperti kelaparan, krisis ekonomi, ancaman keselamatan jiwa, serta krisis pangan. Tak lebih dari sekedar ujian yang hanya perlu direspon manusia dengan bersikap sabar, tidak panik, apalagi menciptakan masalah baru. Itulah protokol bencana berdasarkan ilmu tasawuf, tentu tanpa mengesampingkan ikhtiar. Ikhtiar itu sama pentingnya dengan berdoa, berdoa itu sama pentingnya dengan ikhtiar. Dengan adanya virus corona yang membuat heboh sebagian penghuni bumi, Allah mengingatkan kita terhadap kematian yang merupakan fase historical necessity. Keniscayaan sejarah sebagaimana syiarah kubur juga mengharapkan sebagai media pengingat kematian. Kita hadapi corona dengan ikhtiar, doa, dan mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan wabah virus corona ini sebagai memantik untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Di atas yang lain, halawatal iman, manisnya iman, hanya bisa dirasakan dengan cinta Allah dan Rasulnya. Selain itu, wabah pandemi COVID-19 dalam artian tasawuf sangat penting di tengah pandemi ini. Ada beberapa tafsiran mengenai arti pentingnya tasawuf itu sendiri. Seperti dengan adanya pandemi ini, kita diharuskan mensucikan diri secara lahiriah, seperti berwudu, membersihkan tangan, namun juga membersihkan secara batiniah. Mensucikan itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai pengatur batas waktu pandemi ini akan berakhir, kita juga dituntut untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai turunnya pandemi ini. Artinya, mungkin saja Allah ingin kita lebih mengingatnya, lebih mendekat dengannya, dengan cara menurunkan wabah yang menghentikan sejenak kegiatan kita. Sementara itu, tasawuf dalam tradisi sufi dikenal dengan istilah uzlah, mengasingkan diri, dan halwat, menyendiri. Tujuan beruzlah ini agar umat muslim selalu bertafakur kepada Allah. Oleh karena itu, di tengah wabah pandemi virus corona, makna uzlah dan halwat dapat dimaknai menjauhkan diri dari tempat-tempat keramaian, kerumunan yang dapat membahayakan nyawa sendiri. Karena di tengah keramaian itu tengah keramaian itu terdapat sumber penyakit lahir maupun penyakit batin. Halwat yang dilakukan dalam waktu yang panjang maka disebut uzlah. Perilaku ini yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Tidak ada langkah yang lebih baik dan lebih tepat dalam berjihad melawan terjangan pandemi COVID-19 ini kecuali uzlah dan halwat. Dalam konteks ini bisa ditegaskan bahwa uzlah dan halwat adalah cara paling efektif dalam memutus mata rantai penularan COVID-19.
Uzlah dan halwat dalam konteks ini dimaknai isolasi social distancing maupun jika diperlukan lockdown. Inilah halwat yang harus dipraktikkan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan melakukan berhalwat dan beruzlah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, sesungguhnya kita sedang melakukan hal-hal yang ilmiah yang diterima akal sehat. Kita bisa beribadah dan takarub kepada Allah di bilik rumah. Sementara itu, dalam perspektif tasawuf akhlaki, umat Islam harus tetap tenang dan patuh terhadap ulama-ulama dan pemerintah di Indonesia. Ini termasuk akhlak yang mematuhi sama ulama. Dan yang terakhir, dalam perspektif tasawuf amali adalah kita harus terus berdoa dan beristiqomah terhadap ibadah dan sehingga virus yang sedang besar ini tidak masuk terhadap tubuh kita. Lalu berdoa supaya wabah ini cepat diangkat dan dihilangkan dari dunia. Karena itu, maka terapi melalui tasawuf di tengah wabah COVID-19 ini sangat diperlukan bagi umat Islam di Indonesia. Karena tasawuf mengajarkan kita untuk mengolah jiwa serta menenangkan diri, tidak panik, tidak galau, dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat seperti ini, ketenangan jiwa sangat diperlukan, karena dengan jiwa yang tenang lebih efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh lahir maupun batin untuk menangkal virus corona agar tidak terpapar dan dijauhkan dari penyakit COVID-19 ini. Ingat, harus selalu menerapkan 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.